Hello everyone, welcome back again. So, kali ini gue bakal mengupdate salah satu token yaitu Luna Classic. Dimana sekarang ini ada sebuah updatean terbaru mengenai Luna Classic dan sangat-sangat urgent sekali. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do your own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun risikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, untuk saat ini kita buka langsung di CoinMarketCap. Dan ternyata market cap secara global per hari ini mengalami penurunan hampir 1% atau di 0,84%. Dan ketika dari market cap secara global mengalami penurunan, di sini dengan beberapa altcoin pun ya, khususnya untuk market cryptocurrency per hari ini sedang merah merona. Yang pertama di sini ada Bitcoin mengalami penurunan 0,16%, ada Ethereum 0,71% dan bahkan ada BNB mengalami penurunan di atas 3%. Dan begitupun dengan beberapa altcoin lainnya ya, lebih cenderung mengalami penurunan. Hampir semua altcoin ya, atau hampir rata-rata altcoin per hari ini sedang mengalami penurunan. Dan begitupun dengan token Luna Classic per hari ini dia mengalami penurunan 1,59%. Nah, jadi kira-kira ada informasi apa nih mengenai token Luna Classic per hari ini? Dan pastinya informasi tersebut sangat-sangat menarik sekali untuk kita bahas. Dan mungkin buat teman-teman semua yang memiliki token Luna Classic harap berhati-hati. Sebetulnya bukan Luna Classic yang rugful ya, tetapi di sini ada sebuah informasi nih, dan gue juga telah mendapatkan suatu info tersebut dari subscriber gue. Bang, kira-kira udah tahu belum informasi terbaru dari token Luna Classic? Tolong dibahas dong. Nah, jadi dengan adanya sebuah pertanyaan seperti itu, makanya sekarang kita update kembali mengenai token Luna Classic. Kira-kira ada informasi apa sih dari token Luna Classic per hari ini? Karena di sebelum-sebelumnya itu ada sebuah informasi menarik ya dari salah satu DEX tersebut ya, bahwa DEX tersebut itu adalah salah satu bentuk utilitas terbaru dari token Luna Classic. Dan ternyata sekarang beda cerita, beda informasi ya. Ini menarik sekali, dan bahkan Seng Peng Zhao pun turun untuk melakukan sebuah speak up dan juga harus sesegera mungkin diklarifikasi dengan adanya sebuah insiden yang telah menimpa terhadap salah satu project Terraport tersebut yang telah mendukung terhadap token Luna Classic. Nah, jadi untuk informasi lebih lengkap dan lebih lanjutnya seperti apa, so gak perlu banyak basa-basi, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke, untuk informasi yang pertama di sini diupdate oleh coinedition.com. Nah, jadi dengan adanya sebuah insiden yang telah menimpa terhadap DEX Terraport tersebut, di sini Seng Peng Zhao pun turun ke lapangan ya untuk meminta klarifikasi terlebih dahulu. Jadi kurang lebih informasinya itu adalah si Jet meminta Terraport Finance untuk mengajukan kasus perdata terhadap peretasnya. Oke, jadi sekarang itu adanya sebuah informasi yang sangat-sangat penting sekali ataupun urgent ya. Jadi di sini dari Terraport tersebut salah satu decentralized exchange yang terkena peretas gitu ya, atau terkena hacker. Ternyata di sini dari Seng Peng Zhao langsung turun ke lapangan dan harus sesegera mungkin dari pihak Terraport Finance ini mengajukan kasus perdata terhadap adanya sebuah insiden dengan salah satu proyek tersebut. Namun ternyata Seng Peng Zhao dengan adanya sebuah speak up seperti ini tidak ada suatu tanggapan apapun dari pihak Terraport. Nah, jadi sekarang pun dari pihak Terraport membiarkannya begitu saja ya. Ini sangat-sangat disayangkan sekali. Sehingga Seng Peng Zhao harus turun ke lapangan dan berspeak up seperti demikian. Jadi kurang lebih di sini Seng Peng Zhao meminta Terraport Finance untuk mengajukan kasus perdata terhadap para peretasnya. Jadi memang harus sesegera mungkin ditindaklanjuti ya. Karena kasihan juga gitu dari berbagai investor yang terkena dampak akan adanya sebuah insiden seperti ini. Dan untuk di poin yang kedua, kami punya SOP untuk itu. Betul sekali ya. Jadi ada standar operasional prosedural ya. Itu yang dikatakan oleh Seng Peng Zhao. Dan lebih cepat daripada melalui saya, jawab Seng Peng Zhao ketika diminta untuk membekukan dana. Jadi dari pihak Binance sendiri itu diminta ya untuk membekukan dana ketika memang ada sebuah transaksi dengan insiden-insiden seperti ini atau tanda-tanda hasil dari peretasan tersebut. Dan untuk di poin yang ketiga, Zhao kemudian memperbarui bahwa Binance tidak menerima dana apapun dari peretasan tersebut. Nah, jadi sebetulnya walaupun adanya sebuah permintaan dari pihak Terraport Finance kepada Seng Peng Zhao atau pihak Binance, jadi harus membukukan dana ketika ada transaksi fiktif gitu ya, atau mungkin transaksi hasil dari peretasan Terraport Finance. Namun ternyata menurut Seng Peng Zhao sendiri ya, Binance itu tidak menerima apapun ya dalam bentuk dana tersebut dari hasil peretasan Terraport Finance. Dan di sini untuk CEO Binance yaitu Seng Peng Zhao, lebih dikenal sebagai si Jet, meminta Terraport Finance untuk mengajukan kasus perdata terhadap peretasan dompet Terraport Liquidity baru-baru ini yang mencuri hampir 9,5 juta Tera dan 15 miliar Luna Classic dan 5,5 juta token USDC. Dan sebelumnya hari ini, Project DeFi Terra Luna Classic yaitu Terraport Finance membagikan postingan Twitter yang mengumumkan bahwa perusahaan tersebut mendeteksi pelanggaran. Nah, jadi kurang lebih ada beberapa koin, ada beberapa token yang telah dikuras habis dari Terraport. Di sini ada sekitar 9,5 juta dari token tata kelola Terra-nya itu sendiri, dan ada sekitar 15 miliar Luna Classic dan ada 5,5 juta USDC. Ini sungguh-sungguh banyak sekali gitu ya.
hasil yang telah diretas oleh si hacker tersebut. Dan di sini dari Seng Peng Zhao sendiri yang meminta untuk Terraport Finance harus sesegera mungkin mengajukan terhadap insiden ataupun kasus perdata terhadap peretasan di dompet Terraport Liquidity. Karena memang kasus seperti ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Jadi harus bertindak lebih cepat. Ya, itu yang diharapkan oleh Seng Peng Zhao. Namun ternyata di sini tidak ada gugatan apapun dari pihak Terraport, ya itulah yang disayangkan oleh Seng Peng Zhao sendiri. Dan pelanggaran terdeteksi di dompet Terraport Liquidity pagi ini. Tim Terraport saat ini sedang menyelidiki pelanggaran ini. Dan upaya telah dilakukan untuk mengamankan protokol. Siaran pers kami lebih resmi dan lebih lanjut akan dirilis di kemudian. Kami menghargai pengertian komunitas besar kami. Nah, walaupun adanya sebuah statement seperti ini atau pernyataan seperti ini dari pihak Terraport Finance, namun ternyata menurut Seng Peng Zhao ini bukanlah tindakan yang cepat gitu ya. Karena ini sangat-sangat disayangkan sekali. Jadi Seng Peng Zhao mungkin angkat tangan ya. Intinya dia sudah mengingatkan terhadap pihak ataupun project dari Terraport Finance. Namun ternyata dari pihak Terraportnya sendiri malah leha-leha gitu ya. Jadi tidak sigap dalam menindaklanjuti dengan adanya sebuah kasus peretasan di dalam Terraport Liquidity tersebut. Dan bahkan di sini pun ada sebuah updatean kembali ya yang diangkat oleh media thecryptobasic.com. Jadi di sini pun ada salah satu pengembang teratas yang telah mengatakan Terra Classic insiden adalah rugful, bukan peretasan. Wow, ini sangat luar biasa sekali. Jadi informasinya ini sangat berbeda dari Seng Peng Zhao, mungkin masih positive thinking gitu ya dengan menanggapi adanya sebuah insiden peretasan terhadap Terraport Finance tersebut. Namun ternyata ini beda cerita dari salah satu pengembang yang mulai berspeak up, katanya ini bukan peretasan, tetapi ini adalah salah satu insiden tarikan karpet ataupun rug pull. Wah, ini sangat-sangat harus diperhatikan gitu ya. Nah, jadi kira-kira menurut kalian bagaimana? Apakah ini memang benar-benar tarikan karpet ataupun rug pull, atau memang ini benar-benar real adanya sebuah peretasan terhadap Terraport Finance tersebut? Nah, jadi kurang lebih apa yang telah disampaikan oleh si pengembang Terra Luna Classic yang bernama Rex Yeller Belly ya. Jadi Rex membuat klaim ini setelah periode penyelidikan mendalam atas insiden Terra Classic terbaru. Jadi kurang lebih di sini umumnya dikenal sebagai Rex, pengembang Terra Classic dan anggota komunitas terkemuka, menurut bahwa insiden Terraport adalah tarikan permadani dan bukan peretasan. Seperti yang telah dijelaskan secara populer, klaim ini muncul setelah penyelidikan mendalam tentang penyebab peristiwa tersebut. Jadi di sini dari Cosmos Rex ya, ini akun Twitternya, dia sangat kencang sekali, dia sangat yakin sekali bahwa insiden seperti ini bukan adanya sebuah peretasan yang menimpa terhadap Terraport Finance, tetapi ini diduga adanya sebuah tarikan karpet. Ini sangat-sangat mengerikan sekali dan sangat disayangkan juga ketika memang ini benar-benar terjadi adanya sebuah tarikan permadani gitu ya, tetapi bukan peretasan. Jadi kasihan juga gitu ya untuk para army-army yang sebelumnya sudah mulai antusias dengan adanya utility terbaru terhadap token Luna Classic, namun ternyata ini perjuangan yang sia-sia ketika memang ini benar-benar terjadi. Tetapi ini kan masih informasi dari sepihak saja gitu ya. Ini tanggapan dari Rex Yellowberry saja bahwa ini bukan peretasan, tetapi ini adalah salah satu indikasi adanya sebuah tarikan permadani dari project Terraport Finance tersebut. Dan selain itu, segera setelah acara tersebut, Rex sudah memiliki keraguan, terutama karena dia meminta perhatian pada beberapa pelanggaran keamanan pada kolab platform Terraport sejauh tanggal 2 April, tetapi alarm tidak didengar. Rex bahkan menyarankan agar Terraport melakukan audit sertik, tetapi hal ini tidak ditindaklanjuti. Nah, jadi dengan adanya sebuah DEX baru ataupun project baru yaitu Terraport Finance ya, di sini sebetulnya dari Rex Yellowberry sendiri ini masih meragukan dengan adanya sebuah project baru yang masuk atau yang telah dibangun di dalam jaringannya Terra Classic. Ya, dan sekarang mungkin ini terjadi apa yang telah dipikirkan oleh Rex tersebut sejak adanya sebuah project baru dari Terraport Finance yang dibangun di jaringannya Terra Classic. Dan bahkan sampai dengan sejauh ini ya, tepatnya di tanggal 2 April ini sudah ada wanti-wanti ataupun peringatan dari Rex Yellowberry tersebut ya. Jadi ternyata usulan dari Rex Yellowberry tersebut pun itu tidak didengar sama sekali ya. Dan bahkan Rex Yellowberry pun telah menyarankan agar Terraport ini harus dilakukan audit sertik terlebih dahulu sebelum proyek itu dijalankan. Ya, tetapi ternyata sampai dengan hari ini dan bahkan hal ini pun tidak ditindaklanjuti oleh si proyek tersebut. Jadi memang dari Rex Yellowberry dari awal-awal pun ya, dia sangat-sangat agak sedikit rada curiga dengan project Terraport Finance. Namun ternyata sekarang adanya sebuah indikasi seperti ini, adanya sebuah peretasan, walaupun menurut Seng Peng Zhao sendiri itu adalah real peretasan yang telah menimpa terhadap Terraport Finance. Tapi menurut Rex sendiri ya, ini bukan salah satu kasus ataupun insiden adanya sebuah peretasan terhadap project Terraport Finance, tetapi ini melainkan adanya sebuah kasus tarikan permadani ataupun rug pulls. Wow, ini sangat-sangat mengecewakan sekali ya ketika memang ini terjadi adanya sebuah tarikan permadani dari salah satu project yang dibangun di jaringannya Terra Classic. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian mengenai updatean terbaru dari token Luna Classic. Jadi kira-kira bagaimana menurut tanggapan kalian? Apakah project tersebut benar-benar melakukan tarikan permadani atau
itu memang benar-benar adanya peretasan terhadap si Project Terraport Finance. Karena di sini ada dua informasi yang berbeda. Menurut Seng Peng Jau ya, ketika memang itu benar-benar terjadi adanya sebuah insiden peretasan, dari pihak Terraport sendiri itu harus menindaklanjuti lebih cepat, harus menindaklanjuti lebih sigap gitu ya. Karena kasihan juga gitu dari beberapa investor yang kehilangan dananya yang telah menyimpan di Terraport Finance tersebut. Dan bahkan di sini pun ada salah satu pengembang dari Terra Classic teratas yang bernama Rex Yeller Bailey. Jadi dari Rex Yeller Bailey sendiri dia tidak percaya bahwa itu 100% peretasan, tetapi menurut pengembang tersebut bahwa itu adalah salah satu insiden adanya dugaan bahwa kasus itu adalah kasus tarikan permadani ataupun rug pull. Nah, ini sangat-sangat menjadi perhatian sekali gitu ya. Jadi ini menjadi tugas kita semua sebagai RP ataupun holders dari token Luna Classic, kira-kira mana yang benar dan mana yang salah ya. Kita juga jangan menelan mentah-mentah dengan adanya sebuah informasi seperti ini ya. Intinya kita cari tahu sebanyak-banyaknya informasinya, kira-kira mana yang benar. Apakah yang dikatakan oleh pengembang tersebut itu benar adanya kasus ataupun indikasi tarikan permadani, atau project tersebut real 100% adanya sebuah peretasan. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa, saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit, bye-bye.